Keanekaragaman pangan di pasar tidak selalu stabil. Di pasar Manyar contohnya, perubahan musim terbukti memengaruhi ketersediaan, kualitas, dan variasi pangan yang dijual. Musim hujan dan musim kemarau mengubah kondisi lingkungan, memengaruhi proses biologis pada tanaman dan ikan. Akibatnya, keanekaragaman pangan dapat meningkat, menurun, atau berubah kualitasnya. Jadi begini, ini kan lagi musim hujannya Ibu. Iya. Kira-kira apakah ukuran atau kualitas ikan asin itu kayak tingkat kekeringan, tekstur atau aroma itu berubah ketika musim berganti? Kalau ikan asin itu menurut saya nggak mengalami perubahan musim. Cuma kalau kena sinar matahari atau kalau kena sinar matahari terus itu ikan jadi kadang-kadang kering, rusak. Oh, Gitu jadi kalau aja. matahari berlebih itu bikin ikannya jadi Iya. rusak. Terus ada nggak musim tertentu yang buat ikan asin itu lebih cepat lembab, rusak atau berjamur? Biasanya itu tergantung ombak ombak. Kalau pasang surut Iya. laut itu loh, itu yang kadang-kadang garai membuat ikan Ikan asin asin. jarang. Namanya apa ya? Ada yang langka juga ada. Oke. Terus apakah keanekaragaman jenis ikan asin yang dijual menurun ketika terjadi cuaca ekstrim kayak kemarau Enggak, bertiap tetap stabil aja? stabil kalau meskipun cuaca menurun. Tapi kalau stok-stoknya mungkin kosong, ya itu yang membuat Berarti yang harganya mempengaruhi itu tetap pasang surut air laut gitu ya? enggak. Tadi. Kalau kiriman dari tempat lain itu kosong, baru itu yang membuat harganya naik. Oh, Oke. Jadi kira-kira kelihatan nggak ya perbedaan kualitas sayur kayak kesegaran, warna, ukuran saat musim kemarau dibanding sama musim hujan? Ya, kalau musim kemarau warna memang agak layu ya, saat kemarau panas kan. Itu sayur agak layu. Kita kan belanjanya malam, kalau dijual pagi memang agak layu. Tapi perbedaan sama hujan yang lebih parah. Kalau sayur kena air hujan itu Busuk. ya, Berarti lembek. masa bertahannya itu lebih singkat ya dibanding Ya, kemarin. ya. Terus ada nggak sayur yang lebih cepat layu atau busuk di musim-musim tertentu? Ada kayak selada, sawi, wortel. Terus jadi sayuran apa yang pertumbuhannya paling terpengaruh oleh cuaca Bu? Kayak ada nggak yang tiba-tiba kalau kemarau dia lebih cepat tumbuhnya Ya, itu kayak toge. toge? Ya, toge kan kalau kena air cepat Tumbuhnya. tumbuh ya, kayak kacang-kacangan. Jadi di musim hujan ini yang kacang-kacangan itu Ya, cepat tumbuh. cepet. Terus ada nggak sayur yang lebih cepat layu kalau musim-musim hujan gini? Ada juga. Ya itu kayak selada, wortel. Wortel bukannya kena air hujan itu langsung lembek. Langsung lembek. Apa ya namanya? Ya lembek, nggak bisa dijual lah itu. Sudah kebuang banyak ini kayak begini. Nah ini kena air hujan, terus busuk kayak gini. Berarti kayak umbi-umbian itu cepat busuknya kalau lagi di musim itu. Oke. Kayaknya gitu aja. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Musim memengaruhi proses biologis seperti fotosintesis, transpirasi, pertumbuhan akar dan pembentukan umbi. Pada musim hujan, kelembapan tinggi mendorong pertumbuhan jamur dan bakteri sehingga kualitas pangan menurun. Pada musim kemarau, tanaman kekurangan air sehingga produktivitas menurun dan variasi sayur berkurang. Curah hujan tinggi juga menyulitkan proses pengeringan ikan asin sehingga kualitasnya tidak stabil. Dari hasil wawancara, kami menemukan bahwa perubahan musim menyebabkan penurunan keanekaragaman pangan, terutama pada ikan asin dan sayuran. Kami mengusulkan edukasi sederhana mengenai bahan pangan musiman. Kami mendorong diversifikasi pangan saat stok menurun.
Kami juga menekankan pentingnya adaptasi konsumsi terhadap musim. Keanekaragaman pangan penting untuk ketahanan pangan. Literatur biologi tumbuh menjelaskan bahwa faktor iklim sangat mempengaruhi siklus panen. Kajian tentang pengawetan ikan menunjukkan bahwa kelembapan tinggi mempercepat kerusakan pada ikan asin. Masyarakat dapat memilih bahan pangan alternatif saat musim tertentu. Pemerintah dapat memberi pelatihan pasca panen agar panen lebih tahan terhadap perubahan musim. Pendidikan publik tentang penyimpangan pangan juga penting. Video ini berkaitan dengan SDG 2 Zero Hunger karena keanekaragaman pangan mempengaruhi gizi masyarakat. SDG 12 Responsible Consumption karena masyarakat perlu mengenal pangan musiman. SDG 13 Climate Action karena perubahan musim berkaitan dengan perubahan iklim juga. Demikian video kami tentang perubahan musim yang mempengaruhi keanekaragaman pasar di Pasar Manyar. Terima kasih.